bekerja tapi berkembang. Dari mana kita hidup? Dari kasih sayang ibu kita. Kita kasih sayang ibu kita, kita ada di dalam kandungan ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Alam rahim penuh dengan kasih sayang ibu, belayan utayan kasih sayang ibu kita sudah muncul sejak kita ada di dalam rahim. Barangkali ibu-ibu sudah bisa merasakan. Kalau kita jarang ya Pak, karena kita nggak pernah hamil Pak, kita paling menghamili Pak. Tapi ibu istri kita itu begitu sudah ada tanda-tanda terasa hamil, kalau itu tanda-tandanya wanita salihah, dia mulai sudah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan anakku ini nanti adalah anak yang saleh, anak yang berguna, anak yang bermanfaat, anak yang takwa kepadamu ya Allah. Orang lain belum mendoakan apapun kepada kita, ibunda kita sudah mendoakan semuanya terbaik untuk anak yang masih di dalam kandungannya, yang orang lain belum mendoakan terhadap kita. Betapa ini adalah kasih sayang ibu, maka kemudian disebut dengan alam rahim, kasih sayang ibu. Masya Allah, sangat luar biasa. Kita dielusnya dalam untayan kasih sayangnya, dalam buayan doa-doanya yang tidak pernah lepas dan lelah mendoakan anaknya sampai kemudian lahir ke dunia. Yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tanpa kita tahu apapun. Masya Allah, inilah awal kehidupan kita sampai kita berusia lanjut. Dari mulai 0 tahun, setahun, 2 tahun, itu pun masih dalam tanggungan ibunda kita, orang tua kita. Kita diajarkan berkomunikasi, kita dididik, diajarkan dengan berbagai nilai-nilai peradaban yang ada di antara kita, yang mengajari kita berbicara, yang mengajari kita berjalan, yang mengajari kita menghormati orang yang lain adalah ibu. Maka kemudian ibu dikatakan madrasatul ula, sekolahan pertama yang kita dapatkan di alam jagat raya ini adalah dari ibu kita. Usia kita berkembang terus sampai kita mampu tua, sehingga kita mampu berdiri sendiri dan berusaha. Tapi ingat Bapak Ibu, ibu kita, orang tua kita, meskipun kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita sudah punya suami, kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu, ibu kita tidak pernah berhenti mendoakan kita. Di antara tarikan nafasnya, di antara tasbihnya, di antara tahmidnya, di antara pujiannya kepada Allah, akan terselip doa untuk anak-anaknya. Yang kita barangkali belum tentu mendoakan orang tua kita dalam tarikan nafas kita. Cobalah lihat, tatkala kita dulu diberi uang oleh mak kita, oleh ibu kita, jarang kita berterima kasih. Jarang, kadang-kadang nek kurang ya malah ngamuk. Tapi coba lihat, tatkala kita memberi uang kepada ibunda kita, mak, oke, gue lebaran tak kayak duit ya 500.000. Lih mater nuwun karo dongake wis tak dongake le, muga-muga waras slamet, rezekimu nambah. Tidak ada manusia yang seperti itu kecuali orang tua kita. Kita datang dengan senyum saja sudah bahagia banget. Kita datang dengan senyum saja sudah bahagia banget. Orang takon lah kowe mengini nggawa apa le, ora takon. Tapi kita datang mengunjunginya dengan senyum, sudah bahagia banget. Itulah orang tua kita. Hidup kita di dunia tidak akan lama, paling banter 100 tahun. Sudah ada alam ruh,
alam rahim, alam dunia. Dan suatu saat alam dunia yang penuh dengan gegap gempita dan gemerlapan ini akan kita tinggalkan untuk menghadap Allah. Kita masuk di alam barzakh, yaitu alam kubur, alam penantian, alam jeda antara dunia dan akhirat. Dunia wis rampung, ning akhirate urung tekan. Di alam barzakh, di alam inilah kita sedang mulai mendapatkan balasan hasil dari apa yang kita perbuat. Andai kata selama kita hidup di dunia ini rajin beribadah, maka jenazah mayat kita akan ditemani oleh manusia yang sangat bagus rupawan dan harum baunya. Ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah amal ibadahmu yang akan menunggumu sampai hari kiamat. Nanti setelah kiamat selesai, barulah kita pindah ke alam yang baru, yaitu alam akhirat. Yang diawali dengan hancurnya alam jagat raya, kemudian yaumul ba'as, yaumul mizan, yaumul syarat, kemudian sampai surga dan neraka. Ini alam-alam yang kita akan lalui insyaallah. Seperti apa yang belum kita alami, wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang tahu tentang keberadaannya. Tapi insya Allah yakinlah bahwa kita akan sampai ke alam itu. Nah, tatkala orang tua kita, saudara kita, orang-orang terkasih kita sudah sampai ke alam barzakh, sudah sampai kepada alam yang lain dari dunia ini, maka perbanyaklah mendoakannya. Idza matal ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'u lah. Apabila orang-orang terkasih kita, orang tua kita, saudara kita, anak cucu Adam sudah pulang ke rahmat Allah, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, amal jariyah. Tidak perlu muluk-muluk di dalam dalam apa namanya sedekah jariyah, tapi semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Bahkan tatkala orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Seperti pangapunten nuwun sewu, keluarga besar almarhumah membagikan sedekah ala kadarnya sesuai dengan kemampuan. Kalau diniatkan, ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, apa yang kami sedekahkan, apa yang kami berikan berupa makanan ringan dan minuman ala kadarnya kepada orang-orang yang mendoakan makku, ibuku, maka semua andai kata ada pahalanya, ya Allah, sampaikan kepada ibuku, sampaikan kepada bapakku, sampaikan kepada orang tuaku, insya Allah sampai. Jangankan kok makanan, jangankan kok sedekah, badal haji aja bisa kok. Yang rukun itu, yang rukun aja bisa, apalagi kok yang bukan rukun. Yang saya maksudkan rukun Islam, yang pokok aja bisa, apalagi yang lain. Maka sangat bisa sekali tatkala kita ada rizki dengan penuh kasih sayang, ya Allah, aku amal jariyah, aku sedekah. Andai kata ada pahalanya untuk ibuku, ya Allah. Apalagi kemudian selagi kita hidup mau beramal jariyah. Inilah yang akan kita temukan. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang mendatangkan kemaslahatan umat. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah keturunan yang saleh, jangan keturunan yang salah. Anak-anak kita yang bisa bertakwa dan berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya. Sedangkan doa itu akan dikabulkan oleh Allah tatkala anak-anak kita saleh.
Yaitu apa? Yang menjalankan syariat Allah, yang menjalankan perintah Allah. Tatkala anak kita sholat, selesai sholat kirimkan Fatihah. Ini anak saleh. Kepada siapa? Kepada orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang saleh, sehingga kita akan bisa mendoakan kepada orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri, Agus Khalik Al-Fakir, yang masih fakir ilmu dan fakir amal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilafan, kepada Allah saya mohon ampunannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al Mukarram Bapak Haji Agus Walu Ramadan.